mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2015. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana menentukan masalah dan tujuan dalam penelitian kuantitatif yang diadaptasi dari buku John Creswell, Educational Research, Planning, Evaluating, Conducting Quantitative and Qualitative Research. Sebelum membahas mengenai rumusan masalah, kita terlebih dahulu membahas mengenai pengertian masalah dan menentukan masalah yang akan diteliti. Masalah itu sendiri adalah rangkaian peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari yang menimbulkan pertanyaan oleh setiap individu, yang secara otomatis membutuhkan pemecahan dari masalah tersebut. Perumusan masalah dan tujuan penelitian merupakan bagian pokok dalam pembuatan suatu karya ilmiah, karena dalamnya memberikan informasi penting kepada pembaca mengenai arah dari penelitian. Rumusan masalah dan tujuan penelitian hendaknya ditulis secara jelas dan spesifik agar memudahkan pembaca memahami isi dari karya ilmiah tersebut. Oleh karena itu, perumusan masalah dan tujuan harus diperhatikan secara serius oleh peneliti. Menurut Ari Kunto dalam bukunya Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik dikatakan bahwa masalah itu merupakan bagian dari kebutuhan seseorang untuk dipecahkan. Penyebab orang ingin mengadakan penelitian adalah karena ia ingin mendapatkan jawaban dari masalah yang dihadapi. Masalah adalah titik tolak terpenting dalam melakukan sebuah penelitian. Karena tanpa adanya masalah, maka penelitian tidak akan terjadi ataupun berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, langkah pertama yang mesti dilakukan dalam mengadakan penelitian adalah mencari atau memilih sebuah masalah untuk diteliti. Dari berbagai hal. Yang pertama, lihatlah di sekitar Anda. Masalah banyak terjadi di sekitar Anda. Namun, tidak semua masalah yang terjadi di sekitar Anda itu dapat dijadikan masalah dalam penelitian. Yang kedua, yaitu membaca literatur. Salah satu strategi untuk mengetahui hal-hal yang ingin kita ketahui mengenai topik atau masalah yaitu dengan membaca literatur. Dengan membaca literatur, kita dapat mengetahui apa yang ingin kita ketahui mengenai topik dan masalah tersebut. Yang ketiga, menghadiri seminar. Dengan mengamati hal-hal yang dibahas dalam seminar, kita dapat belajar hal apa yang sedang hangat dibicarakan dan hal apa yang tidak sedang hangat dibicarakan dalam bidang mereka. Seminar adalah tempat di mana peneliti pemula dapat menjalin hubungan dan komunikasi dengan para ahli dalam bidang mereka. Yang keempat, mencari nasihat dari para ahli. Strategi sederhana namun efektif untuk mengidentifikasi masalah dalam penelitian yaitu meminta pendapat dari seorang ahli, mengajukan pertanyaan seperti apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan penelitian, hal apa yang sedang hangat dibicarakan. Yang selanjutnya, yang kelima, memilih topik yang intrik dan memotivasi. Pemilihan topik harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Topik yang diteliti harus sesuai dengan apa yang diinginkan dan dapat memotivasi untuk belajar lebih banyak mengenai topik tersebut. Yang keenam, memilih topik yang membuat orang lain tertarik untuk memperhatikan. Selain memilih topik yang sesuai dengan minat dan yang diinginkan oleh peneliti, pemilihan topik juga harus mempertimbangkan faktor lain. Topik yang diteliti harus membuat orang tertarik dan memperhatikan hal tersebut. Setelah kita membahas tentang masalah dan cara mengidentifikasinya, sekarang kita membahas mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan tentang hubungan antar variabel-variabel yang akan diteliti oleh peneliti. Rumusan masalah adalah pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian. Contoh rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif bisa dilihat dalam slide di PPT.
Di situ dituliskan apakah nama teori dapat menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang dipengaruhi pula oleh variabel kontrol. Contoh rumusan masalah penelitian kualitatif yaitu bagaimanakah cara meningkatkan minat siswa mengikuti bimbingan klasikal melalui diskusi dalam kelompok. Yang selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyatakan masalah dalam penelitian yaitu yang pertama, menyatakan masalah dengan jelas dan lengkap serta spesifik. Masalah dalam penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan dapat dibaca dan dipahami oleh siapapun. Jika masalah tersebut tidak dinyatakan dengan jelas, maka akan menyebabkan kesulitan untuk peneliti. Yang kedua, memikirkan kemungkinan masalah yang terkait dalam penelitian. Penelitian terkadang terburu-buru ke masalah tanpa memikirkan implikasinya. Sebelum melakukan penelitian, pertimbangkan proposal penelitian Anda terlebih dahulu dari segi waktu dan biaya. Yang ketiga, mengatakan dengan tepat apa yang Anda maksud. Dalam menyatakan masalah penelitian, peneliti harus tahu persis apa yang dimaksud. Peneliti tidak bisa menganggap orang akan mengerti dan dapat membaca pikirannya. Yang terakhir, mengedit pekerjaan Anda. Peneliti dapat menghindari kesulitan dengan hati-hati dalam mengedit kata-kata. Editing adalah mengasah pikiran dan menghilangkan kalimat atau kata-kata yang kurang penting atau bertele-tele. Setelah membahas mengenai rumusan masalah dalam penelitian, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dalam penelitian. Tujuan dalam penelitian berarti menunjukkan mengapa Anda ingin melakukan penelitian dan apa yang ingin Anda capai. Tujuan penelitian harus ditulis dengan jelas dan spesifik. Dari tujuan inilah semua aspek penelitian ditentukan. Tujuan penelitian mengindikasikan maksud penelitian dan bukan masalah atau isu yang dapat menuntun pada keharusan diadakannya penelitian. Berikut ini akan saya jelaskan beberapa contoh tujuan penelitian dari berbagai penelitian. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tujuan dalam penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. Tujuan penelitian kualitatif juga bisa menyatakan rancangan penelitian yang dipilih. Tujuan dalam penelitian kuantitatif yaitu peneliti menegaskan teori yang akan diuji dan variabel-variabel yang akan dihubungkan atau yang akan diperbandingkan. Selain itu, peneliti harus menyatakan secara jelas strategi penelitian yang hendak diterapkan serta para partisipan dan lokasi penelitiannya. Dalam berbagai hal, peneliti juga dapat mendefinisikan variabel-variabel kunci yang digunakan dalam penelitian. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian dalam metode campuran. Dalam tujuan penelitian metode campuran, berisi tujuan penelitian secara keseluruhan, informasi mengenai unsur-unsur penelitian kuantitatif dan kualitatif, serta alasan atau rasionalisasi mencampur dua unsur tersebut untuk meneliti suatu masalah. Selebihnya, karena ini penelitian metode campuran, maka beberapa elemen dalam tujuan penelitian kuantitatif dan kualitatif juga harus disertakan. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai masalah penelitian dan tujuan dalam penelitian kuantitatif. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih.